Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baik, terima kasih adik-adik atas kesempatan pada hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan ketiga di mata kuliah Studio Penyajian dan Presentasi. Insya Allah pada hari ini saya akan men-share materi terkait dengan media dan teknik presentasi. Adapun outline untuk pertemuan ketiga pada hari ini adalah bagian pertama adalah pengantar, yang kedua adalah konsep terkait dengan presentasi secara tertulis, kemudian yang ketiga adalah konsep presentasi lisan, dan yang terakhir adalah konsep presentasi visual. Mudah-mudahan adik-adik bisa menyimak dengan baik setiap penjelasan yang saya sampaikan. Nah, sebagai pengantar, tesnya terdiri atas 3 tes. Tes pertama, tes kedua, dan tes ketiga. Di masing-masing tes, coba adik-adik memberikan nilai 1 jika pernyataan tersebut benar, nilai 0 jika pernyataan tersebut tidak benar. Nanti di setiap tes tersebut, silakan menghitung jumlah skor yang diperoleh. Untuk tes yang pertama berapa jumlahnya, tes yang kedua berapa jumlahnya, tes yang ketiga berapa jumlahnya. Nah, tes yang pertama pernyataannya adalah saya perlu satu ilustrasi dari apa yang diajarkan supaya bisa memahaminya. Pernyataan yang kedua, saya tertarik pada objek yang mencolok, berwarna, dan merangsang mata. Yang ketiga adalah saya lebih menyukai buku-buku yang menyertakan gambar atau ilustrasi. Yang keempat, saya terkesan sedang melamun saat membayangkan apa yang sedang saya dengar. Yang kelima, saya mudah mengingat apabila saya melihat orang yang sedang berbicara. Nah, silakan dari 5 pernyataan ini diberikan nilai 1 jika pernyataan tersebut benar, 0 jika pernyataan tersebut tidak benar. Berikutnya untuk tes yang kedua, juga ada 5 pernyataan. Pernyataan yang pertama, apa yang harus saya ingat harus saya ucapkan lebih dahulu. Kedua, saya harus membicarakan suatu masalah dengan suara keras untuk memecahkannya. Yang ketiga, saya akan mudah menghafal dengan mengucapkannya berkali-kali. Yang keempat, saya sudah mengingat sesuatu apabila itu didendangkan. Yang kelima, saya lebih suka mendengar rekamannya daripada duduk dan membaca bukunya. Nah, silakan diberikan nilai pada setiap pernyataan, nilai 1 jika pernyataan tersebut benar menggambarkan diri Anda, 0 jika pernyataan tersebut tidak benar. Berikutnya untuk tes yang ketiga juga ada 5 pernyataan. Silakan memberikan nilai 1 jika pernyataan tersebut menggambarkan kepribadian Anda. Pertama, saya tidak bisa duduk diam berlama-lama. Kedua, saya lebih mudah belajar apabila ada keterlibatan sejumlah anggota tubuh. Yang ketiga, saya hampir selalu melakukan gerakan tubuh. Yang keempat, saya lebih suka membaca buku atau mendengarkan cerita-cerita action. Yang kelima, saya merasa mengantuk jika mendengarkan orang berbicara terlalu lama. Nah, setelah Anda melewati 3 tes tersebut, coba adik-adik menghitung pernyataan-pernyataan yang bernilai 1 di tes 1, tes kedua, dan tes ketiga. Nah, nantinya berarti ada 3 skor yang diperoleh. Skor untuk tes yang pertama, skor yang tes kedua, dan skor tes yang ketiga. Nah, dibandingkan dari tes 1, 2, dan 3, kira-kira yang mana yang paling besar nilainya? Tes pertama kah, kedua, atau ketiga? Jika adik-adik mahasiswa menemukan 2 tes yang nilainya sama, coba diulangi kembali untuk membaca pernyataannya, apakah betul-betul pernyataan tersebut sudah menggambarkan nilai
yang ada pada diri Anda. Karena di setiap pernyataan tersebut harus disesuaikan dengan kepribadian masing-masing. Nah, jika ada nilai yang sama, coba direview kembali pernyataannya, apakah memang sudah benar atau tidak. Nah, dari ketiga tes tersebut, nanti nilai yang mana yang paling tinggi akan menggambarkan kepribadian Anda secara umum ya, secara general. Walaupun sebenarnya tes begini harus didukung dengan tes psikologi. Tapi setidaknya dengan membaca dan memberikan nilai pada pernyataan tersebut, gambaran secara general spesifikasi kepribadian Anda itu sudah terbaca. Nah, dengan begitu, Anda bisa mengetahui bahwa dalam melakukan presentasi atau berbicara depan umum, Anda akan ataukah sebagai audiens Anda akan lebih suka pada visual, audio, atau kinestetik. Nah, silakan dijumlah terlebih dahulu. Nanti penjelasan berikutnya ada masing-masing kriteria, baik dari yang visual, audio, maupun kinestetik. Jika adik-adik memiliki nilai yang lebih tinggi pada tes yang pertama, berarti Anda lebih condong kepada kriteria orang yang visual. Visual artinya adalah orang yang lebih menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Bukti-bukti konkret harus diperhatikan terlebih dahulu agar paham. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki gaya seperti ini adalah memiliki kebutuhan tinggi untuk melihat dan menangkap informasi secara visual sebelum ia memahaminya. Nah, biasanya orang-orang visual ini dia akan senang menggambar, senang menggunakan permainan warna. Kemudian jika mencatat sesuatu itu harus dengan catatan yang betul-betul rapi, diberikan penanda warna, dan lain sebagainya. Nah, karena memang orang-orang visual ini lebih tertarik kepada sesuatu yang dalam bentuk visual ya, dalam bentuk gambar. Nah, begitu juga dalam proses presentasi. Kalau dia membuat bahan presentasi, dia akan menggunakan permainan-permainan warna sehingga dia menyatakan bahwa apa yang dia buat itu sudah menggambarkan kepribadiannya. Nah, apakah betul adik-adik yang memiliki nilai tes yang paling tinggi di tes yang pertama sudah menggambarkan kepribadian Anda sebagai orang visual? Baik, untuk tes kedua, jika adik-adik memiliki skor yang lebih tinggi atau skor tertinggi pada tes kedua, berarti Anda termasuk orang auditori. Orang auditori ini adalah orang-orang yang mengandalkan pendengaran untuk bisa memahami sekaligus mengingatnya. Benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama untuk menyerap informasi atau pengetahuan. Dalam arti, untuk bisa mengingat atau memahami informasi tertentu, yang bersangkutan haruslah mendengar terlebih dahulu. Misalnya, jika dia mendengarkan terkait dengan informasi yang dia butuhkan, dia tidak akan percaya kalau dia tidak mendengarkan secara langsung. Ataukah dia lebih senang menerima materi jika didukung dengan audio yang tinggi, bisa saja dengan bantuan musik, dengan bantuan instrumen, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang tipikal ini akan masuk di kategori auditori. Nah, terkait dengan penyajian presentasi, orang auditori itu biasanya akan lebih cakap untuk menyampaikan presentasi karena dia memiliki keahlian dalam berbicara di depan umum. Nah, tentunya ini juga akan menarik jika kita mengetahui audiens kita, apakah dia lebih mengetahui, lebih condong ke auditori atau visual. Nah, jika memang dia lebih banyak kepada orang auditori, berarti bahan materi presentasi kita lebih banyak terkait dengan topik-topik secara verbal yang disampaikan secara lisan. Nah, jika adik-adik memiliki skor yang tinggi pada tes yang ketiga, maka Anda termasuk pada orang kinestetik. Orang kinestetik ini adalah orang-orang yang mengharuskan dirinya atau individu itu sendiri untuk menyentuh sesuatu agar bisa memberikan informasi tertentu sehingga dia bisa mengingatnya lebih panjang. Karakter pertama adalah menempatkan tangan sebagai alat penerima informasi utama agar bisa terus mengingatnya. Hanya dengan memegang saja seseorang bisa menyerap informasi tanpa harus membaca penjelasannya. Oke, jadi yang tipikal dari kinestetik ini adalah cenderung menggunakan anggota tubuh atau gerakan-gerakan tubuh jika ingin menerima informasi. Nah, contohnya
pada saat presentasi orang kinestetik ini akan cenderung menggunakan gerakan tangan, menggunakan gerakan kepala dan lain sebagainya. Nah, karena dengan gerakan-gerakan tersebut dia bisa memberikan dan menyerap informasi lebih mudah. Ataukah jika pada saat proses diskusi atau presentasi teman kita ada yang menggunakan pulpen, dipegang kiri kanan, pindah kiri kanan, berarti itu adalah orang kinestetik karena dia akan bisa menerima informasi jika ada gerakan-gerakan tubuh. Begitu juga jika kita sebagai audience, orang kinestetik ini akan lebih senang melihat orang yang presentasi dengan bahasa tubuh yang terbaca dengan baik. Artinya informasi tersebut diperjelas dengan gerakan-gerakan tangan, gerakan kepala, ataukah gerakan-gerakan anggota tubuh yang lain. Nah, orang kinestetik juga bisa menggambarkan kepribadian yang handal di lapangan ya, yang handal di lapangan. Artinya jika mengambil data di lapangan, orang kinestetik itu cenderung lebih luas karena langsung terjun ke sumber data dibandingkan dengan orang-orang visual atau kinestetik. Orang-orang visual atau orang-orang audio. Nah, secara keseluruhan kira-kira adik-adik masuk di mana? Masuk di visual, auditori, atau kinestetik. Silakan dihitung berdasarkan jumlah tertinggi dari masing-masing tes tersebut. Nah, setelah adik-adik mengetahui 3 tipikal tersebut, kinestetik, auditori, atau visual, nah, ketiganya ini bisa digunakan atau bisa diintegrasikan kepada personal masing-masing, apakah dia sebagai seorang presenter atau seorang audience. Jika seorang audience tentu akan lebih tertarik dengan hal-hal yang, jika seorang audience ada seorang visual, berarti dia lebih suka dengan presentasi yang permainan warnanya bagus. Jika dia audience-nya adalah sebagai audience auditori, berarti dia lebih suka mendengarkan ceramah orang dibanding dia lebih memperhatikan ceramahnya orang dibandingkan dengan materi presentasinya. Begitu juga dengan kinestetik dan sebagainya. Jadi pada dasarnya ketiga bentuk tipikal tersebut dapat kita pertimbangkan baik sebagai seorang presenter atau sebagai seorang audiens. Nah, berikutnya saya akan coba menguraikan apa sebenarnya tujuan dari kita melakukan presentasi. Tujuan yang pertama adalah menginformasikan. Ini sudah jelas ya, kalau kita punya data, kepemilikan data, kita menyampaikan kepada orang, berarti itu kita sudah memberikan informasi atau menginformasikan sesuatu. Yang kedua adalah meyakinkan. Meyakinkan ini adalah kita menempatkan, sebagai seorang presenter ya, kita menempatkan diri sudah mengalami atau sudah memahami kebenaran dari data yang kita miliki. Sisa kita sampaikan kepada orang bahwa data ini betul-betul sudah real, sudah sesuai dengan kegiatan, sudah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Itu fokusnya meyakinkan. Kita sendiri mengetahui dan mengalami bahwa data atau informasi tersebut itu dalam kondisi yang benar. Selanjutnya, seorang presenter atau kegiatan presentasi itu bertujuan untuk membujuk ya, membujuk. Nah, hampir mirip sebenarnya dengan meyakinkan, tetapi membujuk itu masih membutuhkan penalaran yang lebih tinggi. Kalau meyakinkan tadi, setelah kita berikan informasi kepada orang, itu tidak ada lagi penalaran, tidak ada lagi fungsi analisa. Tapi kalau untuk membujuk, seorang audiens itu masih memikirkan atau masih membutuhkan pertimbangan. Misalnya kalau kita diajak makan atau diajak membeli sesuatu, tetapi orang itu belum yakin dengan hal tersebut, berarti kita masih memikirkan pergi tidak, mau atau tidak, beli atau tidak. Nah, itu sifatnya adalah membujuk. Yang keempat, fungsi dari presentasi adalah menginspirasi. Artinya memberikan sesuatu yang lebih ataukah memberikan sesuatu yang bisa menjadikan orang terbuka wawasannya, terbuka pemikirannya sehingga bisa mengupgrade kepribadian mereka. Ataukah menginspirasi ini bisa juga memberikan informasi, data atau informasi yang sebelumnya tidak diketahui oleh audiens sehingga dia baru mengetahui informasi tersebut setelah mengikuti kegiatan presentasi tersebut. Dan yang terakhir adalah setelah kita menginformasikan, meyakinkan, membujuk, dan menginspirasi adalah menghibur, di mana seorang presenter itu bisa, sebuah presentasi itu juga bisa dalam kegiatan menghibur.
Misalnya orang-orang yang berkecimpung di stand up. Stand up ini adalah orang-orang yang melakukan presentasi walaupun tanpa materi presentasi secara visual, hanya memberikan presentasi dalam bentuk audio, tapi dia sudah bisa menyampaikan informasi kepada orang, tapi dalam bentuk kegiatan yang menghibur. Nah, seorang presenter yang handal ya, yang memiliki kemampuan presentasi yang bagus, setidak-tidaknya bisa mengintegrasikan 5 tujuan presentasi ini. Selain dia bisa menginformasikan, dia bisa meyakinkan orang, juga bisa membujuk, juga bisa menginspirasi, dan tentunya juga bisa menghibur audiens. Ini adalah seorang presenter yang handal dan membutuhkan sebuah proses yang panjang, karena seorang presenter yang handal membutuhkan latihan-latihan yang banyak. Kemudian ada juga seorang yang menjadi presenter handal itu harus melewati sertifikasi-sertifikasi tertentu yang membuktikan bahwa dia betul-betul adalah orang yang handal pada bidang presentasi. Nah, begitu juga dalam proses kita menyampaikan sesuatu dari produk perencanaan kita, tentunya kita harus bisa menginformasikan, bisa meyakinkan bahwa produk perencanaan kita ini betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat misalnya. Ataukah bisa membujuk masyarakat untuk terlibat dalam proses kegiatan implementasi dari produk perencanaan yang kita susun. Ataukah tentu saja bisa menginspirasi. Misalnya jika kita membuat produk perencanaan ini, ada orang terinspirasi, oh nanti saya akan bikin seperti ini, nanti saya akan buat seperti ini. Ataukah menghibur. Nah, kalau misalnya menghibur ini, kalau di PWK lebih cenderung kepada pemanis saja ya, pada saat presentasi supaya tidak terlalu bosan, supaya tidak terlalu boring. Tapi kalau orang-orang stand up, ya betul-betul memang untuk menghibur ya. Menghibur bobotnya lebih tinggi di menghibur. Oke, itu untuk tujuan mengapa kita melakukan presentasi. Jenis kegiatan presentasi yang pertama adalah presentasi tertulis. Umumnya kalau presentasi tertulis itu adalah menggambarkan keterampilan penggunaan bahasa sebagai kunci penting bagi pengarang profesional dalam menulis karangan ilmiah. Jadi memang kalau presentasi tertulis itu hanya dalam bentuk tulisan ya, bisa dalam bentuk artikel, publikasi, tesis maupun buku. Nah, walaupun tidak secara langsung menyampaikan ke orang atau audiens, tapi presentasi tertulis ini juga cukup efektif untuk menyampaikan informasi. Karena pada dasarnya presentasi itu juga adalah tujuannya menginformasikan. Dengan membuat artikel, publikasi, tesis, atau buku, berarti seorang presenter ini telah memberikan informasi kepada orang atau kepada pembaca melalui tulisan yang telah ditulis. Jadi untuk kriteria umum dari sebuah karya ini sebagai bentuk presentasi tertulis, yang pertama adalah terfokus pada topik yang spesifik, kemudian bisa membahas pokok bahasan dengan lengkap, yang ketiga adalah telaah pustaka yang cukup kritis, dan yang keempat adalah mengandung argumentasi yang masuk akal, dan yang kelima adalah jika presentasi hasil dari karya tulis kita ini bisa dipresentasikan secara lisan ataukah secara visual mengcombine dengan metode yang lain, harus bisa dipresentasikan secara baik. Nah, terkait dengan presentasi tertulis, ada beberapa integrasi antara maksud dan respon pembaca kalau kita menggunakan presentasi tertulis. Yang pertama adalah memberitahukan atau mengajak, berarti respon pembaca yang kita tuju adalah memahami atau mengerti dari informasi yang kita sampaikan. Yang kedua, meyakinkan atau mendesak. Seorang pembaca, respon dari para pembaca itu bisa percaya atau menentang dari informasi yang telah diperoleh. Begitu juga jika seorang penulis itu bermaksud untuk hanya mengutarakan atau mengekspresikan perasaan dan emosi yang berapi-api. Nah, respon pembaca yang dituju adalah tingkah laku atau pikiran yang bisa dikendalikan oleh emosi. Inilah jenis-jenis atau maksud, keterhubungan maksud dan respon pembaca jika kita menggunakan presentasi tertulis.
Nah, ini jenis-jenis karya ilmiah terkait dengan presentasi tertulis. Bisa berupa makalah, yang artinya hanya sebagai suatu pokok persoalan, sebagai hasil penelitian atau hasil kajian. Biasanya kalau mahasiswa buat tugas itu dalam bentuk makalah. Kemudian skripsi ini biasanya tugas akhir pada level level sarjana. Kemudian ada tesis, tugas akhir pada level S2, disertasi pada level S3. Kemudian ada artikel yang biasanya lebih ringkas dibandingkan dengan makalah. Kemudian ada esai yang lebih simpel lagi. Dan terkadang kalau esai ini kurang tidak memberikan data-data secara ilmiah, tapi bisa saja dalam bentuk ekspresi tertulis atau opini seorang penulis. Nah, esai juga cenderung tidak mempunyai struktur yang baku dibandingkan dengan makalah, tesis, skripsi, disertasi maupun artikel. Nah, jenis-jenis karya ilmiah ini adalah jenis-jenis presentasi secara tertulis. Kemudian manfaat dari presentasi tertulis ada beberapa ya, misalnya pada saat ujian esai, yaitu bentuk yang paling praktis dari semua jenis tugas menulis atau tugas presentasi tertulis itu hanya dalam bentuk esai. Kemudian untuk penulisan artikel, majalah ilmiah diterbitkan secara berkala dan membuat karangan-karangan yang belum pernah dibawakan dalam pertemuan ilmiah. Dan yang ketiga bisa juga berupa karangan ilmiah, membahas tentang ilmu yang dikenal oleh orang banyak dan ditulis secara ilmiah sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Nah, di presentasi tertulis ini sebenarnya ada spesifik lagi nanti di bagian akhir satu pertemuan kita membahas bagaimana cara atau teknik kita membuat presentasi secara tertulis. Tapi melihat perkembangan saat ini, sebenarnya presentasi tertulis itu bisa dikombin dengan presentasi visual. Artinya kita sudah menulis artikel itu bisa ditampilkan secara visual. Beda kalau dulu tidak ada peralatan yang memadai, kita print out artikel-artikel kemudian kita bagikan ke orang-orang, itu bentuknya adalah presentasi tertulis. Nah, presentasi tertulis ini juga tidak bisa berjalan kalau tidak ada kemampuan presentasi secara auditory. Kita tidak bisa melakukan presentasi tertulis kalau tidak ada kemampuan kita berbicara di depan umum terkait dengan bahan presentasi kita secara tertulis. Berikutnya adalah presentasi secara lisan. Presentasi secara lisan ini adalah presentasi yang dilakukan secara langsung biasanya dalam bentuk ceramah atau diskusi atau debat, itu dalam bentuk presentasi secara lisan. Nah, secara lisan ini ada dua bentuk, ada yang sifatnya informal dan ada yang sifatnya informal dan ada yang sifatnya formal. Presentasi informal itu adalah presentasi yang biasanya mencakup diskusi yang merupakan perluasan dari aktivitas perbincangan sehari-hari oleh para profesional. Nah, ini biasanya disebut sebagai presentasi yang informal ya, yang tidak beraturan. Meskipun bersifat informal, pembicara tetap harus mempersiapkan diri agar informasi yang akan disampaikan terorganisasi dengan baik dan penjelasan yang jelas bagi orang lain. Ya, karena sifatnya informal tetap harus membutuhkan teknik-teknik khusus agar informasi tersebut tersampaikan dengan baik. Kemudian ada presentasi formal. Di presentasi formal ini adalah presentasi yang dimana audiensnya itu tidak dikenal oleh pembicara atau sebaliknya. Nah, presentasi formal ini membutuhkan waktu atau usaha untuk mempersiapkan dengan baik karena pembicara perlu memberikan latar belakang informasi dan menyesuaikan materi yang akan dipresentasikan sesuai dengan kebutuhan pemirsa atau audiens. Nah, biasanya kalau presentasi formal itu kurang lebih audiens itu tidak mengetahui seluk-beluk atau latar belakang dari seorang pembicara, karena misalnya diundang dari luar. Nah, audiens itu tidak mengetahui siapa sebenarnya orang yang ada di depan yang menyampaikan presentasi secara formal. Berbeda kalau informal mungkin kita sering ketemu, kita sering berbicara, kita sering santai-santai, sehingga
presentasi atau pembicaraan kita lebih banyak pada pembicaraan yang sifatnya informal. Nah, ada beberapa fungsi dari atau tujuan dari presentasi lisan. Yang pertama adalah memberi informasi, yang kedua adalah persuasi, sama saja sih tadi pengertian presentasi secara umum ya, tujuan presentasi secara umum yang saya jelaskan di depan. Kemudian adalah tujuan presentasi lisan untuk kegiatan demonstrasi, ya, untuk mendemo produk misalnya, ataukah menyampaikan gagasan, itu adalah dalam bentuk presentasi secara lisan. Dan kemudian tujuan presentasi lisan adalah melatih ya, selain memberikan informasi, persuasi dan demonstrasi, juga bisa melatih seorang presenter agar bisa atau terbiasa berbicara di depan umum, memberikan gagasan atau opini-opini terkait dengan topik yang sedang dibicarakan. Nah, selanjutnya ini adalah langkah-langkah presentasi secara lisan. Ada persiapan dasar, ada penyesuaian isi struktur, sampai dengan bagaimana seorang presenter pada saat presentasi lisan itu menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Nah, ini juga sifatnya sebenarnya umum ya. Bisa juga berlaku pada presentasi dalam bentuk visual, tertulis maupun secara lisan. Nah, contoh dari kegiatan presentasi lisan, ini contoh kecilnya, ada demonstrasi, diskusi, ataukah dalam bentuk ceramah atau khutbah di depan umum. Yang terakhir adalah konsep presentasi. Jadi kalau sebelumnya ada presentasi yang tertulis, kemudian ada presentasi lisan, yang ditekankan itu adalah medianya ya, media tertulis ya, maksudnya media tertulis dan media secara lisan. Kemudian disampaikan kepada orang. Yang menyampaikan ini adalah kegiatan yang disebut dengan kegiatan presentasi. Tapi kalau kita berbicara presentasi tertulis, berarti media yang digunakan adalah media tertulis. Misalnya, jika menggunakan presentasi tertulis, berarti media yang digunakan adalah misalnya dengan skripsi ataukah dengan tesis dan sebagainya. Tapi jika kita sebagai seorang presentasi lisan, yang media yang digunakan tidak sama dengan media yang lain, tetapi media dan tekniknya itu sudah termasuk dalam satu kesatuan. Artinya dia menyampaikan khutbah sudah bersamaan dengan media yang digunakan, itu media secara lisan, tanpa memerlukan media tertulis atau media visual. Nah, di media visual ini adalah media yang digunakan dengan memanfaatkan media visual, dalam hal ini indera pandang dipergunakan secara maksimal. Kalau tadi media tertulis kan itu hanya media cetak ya, tidak media cetak atau media yang tidak memberikan permainan warna yang bagus, kemudian tidak apa ya, tidak memiliki materi yang bergerak-gerak misalnya. Nah, itu adalah sifat dari presentasi secara tertulis. Nah, untuk presentasi lisan ini menggunakan atau memanjakan indera pandang, sehingga bisa dipergunakan secara maksimal. Dalam hal ini, tercakup berbagai bentuk presentasi dengan memanfaatkan alat bantu atau media grafis, baik dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Alat bantu yang pertama adalah jika kita menggunakan presentasi visual, berarti kita harus menggunakan komputer, karena setelah kita membuat bahan presentasi, kita harus bisa menampilkan kepada orang, membutuhkan alat bantu seperti yang pertama adalah komputer. Yang berikutnya adalah proyektor, untuk menampilkan ke layar dari bentuk presentasi yang tampil di depan seorang presenter, sama persis yang tampil dengan yang dilihat oleh para audiens. Saya kira adik-adik sudah cukup familiar ya dengan alat-alat seperti ini. Kemudian ada laser pointer. Nah, ini juga bisa membantu adik-adik untuk mengarahkan materi yang perlu di-highlight oleh seorang presenter sehingga bisa dipahami oleh seorang audiens. Ini bisa menggunakan laser pointer. Agar saat presentasi semua audiens bisa memahami, yang penting juga pada saat presentasi adalah mikrofon.
Nah, buat apa gambar kita bagus, visual kita bagus, kemudian cara berbicara kita bagus, tapi tidak didengar orang. Makanya membutuhkan mikrofon, sehingga kombinasi antara materi kita secara visual sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh audiens. Nah, ini adalah bentuk presentasi secara visual. Ada yang sifatnya 2 dimensi dan ada yang sifatnya 3 dimensi. Yang 2 dimensi ini biasanya kita bisa kombinasi dengan berbagai aplikasi, misalnya dengan PowerPoint ataukah alat-alat yang lain. Kalau misalnya 3 dimensi itu kan bisa dalam bentuk video ya, kita tampilkan sehingga bisa bergerak. Nah, tapi sekarang dengan perkembangan teknologi di PowerPoint itu kita bisa tampilkan juga sekaligus foto maupun video dalam satu folder yang sama. Tidak lagi membuka folder-folder yang lain karena sifatnya sudah kompatibel dengan berbagai bentuk media. Nah, 3 alasan utama kenapa kita harus menggunakan slide secara visual ya pada saat presentasi. Yang pertama adalah orang tidak memperhatikan pada sesuatu yang membosankan. Terutama pada orang-orang visual, kalau cuma mendengarkan sesuatu tanpa melihat bentuknya, tanpa melihat suatu pemaparan, itu tidak akan bisa diterima secara cepat atau secara langsung. Tapi justru bisa membuat orang bertanya-tanya lebih jauh. Nah, dengan menggunakan slide secara visual, itu bisa lebih cepat. Informasi yang bisa diberikan itu bisa lebih cepat ditangkap oleh para audiens. Yang kedua, orang menciptakan makna dengan tindakan interogasi visual. Nah, dengan permainan warna dan gambar-gambar, audiens itu akan menerima dengan berbagai imajinasi, dengan melakukan penggambaran dari informasi yang diterima. Dengan model tersebut, dengan presentasi visual tersebut, maka informasi juga akan lebih cepat diterima oleh audiens. Yang ketiga, presentasi adalah komunikasi terpadu antara pesan verbal, visual, dan non-verbal. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, dengan presentasi visual, maka presentasi secara lisan maupun secara tertulis itu sudah masuk komplit di dalamnya. Karena yang pertama, kita lihat dari segi kegiatan presentasinya ya. Dengan kegiatan presentasi visual kita bisa menampilkan sesuatu, ya, menampilkan pemaparan. Ada pemaparan secara 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian kita menjelaskan. Menjelaskan itu adalah bentuk presentasi secara lisan, didukung dengan adanya presentasi visual. Apa yang kita gambarkan itu adalah kegiatan yang presentasi lisan. Dan juga presentasi tertulis. Biasanya kalau kita melakukan presentasi visual, kita print out ya, kita print out ke bahannya atau handout-nya kepada orang-orang, sehingga orang-orang juga bisa membaca secara tertulis, ataukah kita membuat summary terkait dengan materi kita dalam bentuk artikel atau esai. Nah, orang bisa membaca secara langsung pesan-pesan yang kita peroleh. Jadi pada intinya dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, presentasi visual ini adalah presentasi yang bisa mengkombinasi dari bentuk-bentuk presentasi yang lain yang sebenarnya berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini. Nah, ini tadi ya pengaruh perkembangan teknologi yang begitu pesat. Dulu penggunaan HP misalnya dari Motorola ini itu kan lebih banyak lebih banyak kepada bentuknya presentasi lisan karena tidak ada sesuatu yang bisa dibaca. Ya, mungkin dulu kalau presentasi tertulisnya adalah kirim surat menyurat ya tanpa ada suara. Tapi dengan ada perkembangan telepon bisa didengar ya, bisa didengar tanpa harus dibaca. Nah, tapi perkembangan zaman, perkembangan teknologi akhirnya visual, tertulis, kemudian lisan itu bisa terpadu satu sama lain. Akhirnya kalau sekarang HP saking canggihnya dibandingkan dengan dulu-dulu, kita bisa mendengarkan suara, kita bisa melihat gambar-gambar secara visual, kemudian kita bisa berbicara. Nah, itu bentuk-bentuk yang menyesuaikan dengan perkembangan saat ini, ataukah bisa saja sangat mempengaruhi kondisi atau teknik kita melakukan presentasi. Nah, ini sekadar gambaran ya terkait perkembangan dari proyek LCD. Dulu itu
pertama kali ditemukan pada tahun 1987, kemudian mulai mengalami perkembangan yang begitu pesat. Dulu juga saya masih dapat itu apalagi namanya semacam plastik slide kemudian ditancapkan ke dinding sehingga bisa dibaca secara luas. Saya lupa namanya apa. Tapi itu tidak lama ya. Perkembangan teknologi begitu pesat, akhirnya muncullah yang namanya proyektor yang bisa kita tampilkan dalam permainan warna. Nah, ini beberapa keuntungan dari presentasi secara visual. Yang pertama adalah menghemat biaya dan waktu, kemudian lebih cepat dan lebih praktis ya tentunya ya, karena kita bisa memberikan informasi secara langsung. Kemudian informasi yang disampaikan lebih jelas. Nah, ini berkaitan dengan tipikal dari audiens, ada kinestetik, visual, kemudian auditori. Nah, dengan presentasi visual didukung dengan kecakapan kita menyampaikan presentasi, itu bisa diterima oleh berbagai macam karakter pribadi masing-masing. Kemudian mudah dilakukan, dan yang kelima adalah menghemat tenaga. Nah, dengan presentasi visual ini kita bisa merekam informasi, kita bisa merekam kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga informasi tersebut bisa diyakini secara pasti oleh seluruh audiens. Nah, adapun kelemahan dari presentasi secara visual ini yang pertama adalah biasanya menimbulkan rasa bosan jika tidak didukung dengan kemampuan kita menyampaikan informasi dengan baik. Yang kedua, bisa saja menimbulkan gangguan-gangguan yang tidak kita inginkan, misalnya mati lampu atau mati listrik, itu juga bisa sangat mempengaruhi kegiatan presentasi secara visual. Yang ketiga, perlu waktu yang cukup lama guna menafsirkan pengertiannya. Artinya kalau kita menggunakan presentasi visual, kita harus kembali lagi menjelaskan ke orang terkait dengan gambar tersebut. Nah, ini membutuhkan waktu, tapi tergantung sih sebenarnya dari orang-orang yang menyampaikan atau orang-orang yang melakukan presentasi. Baik, cukup sekian untuk materi yang ketiga dari mata kuliah Studio Penyajian dan Presentasi. Jadi tadi saya sudah memberikan gambaran bagaimana karakteristik seseorang yang membedakan cara presentasi dan cara penempatan diri masing-masing sebagai audiens. Ada kinestetik, auditori, dan visual. Dan kemudian saya juga sudah menguraikan terkait dengan teknik-teknik presentasi. Ada teknik presentasi secara lisan, kemudian tertulis, dan secara visual. Nah, yang paling penting sebenarnya adik-adik pahami adalah pemanfaatan secara visual ini betul-betul bisa mengkombinasi bentuk presentasi yang lain, baik secara tertulis dan lisan, sehingga informasi yang kita sampaikan kepada orang-orang itu dapat diterima dengan baik. Begitu pula dengan adanya perkembangan teknologi, sehingga pemanfaatan presentasi secara visual ini bisa lebih memungkinkan kepada audiens, sehingga audiens bisa menerima dengan cepat informasi yang kita sampaikan. Nah, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa sedikit banyak bisa memberikan informasi kepada adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik bisa sharing pertanyaan-pertanyaan jika ada yang kurang dimengerti dari setiap pembahasan yang saya sampaikan. Baik, saya akhiri untuk penyampaian materi di pertemuan ketiga. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.